Bab 1440. Hati Lin Yu menjadi semakin cemas. Setelah beberapa kali mencoba menerobos, dia dipaksa kembali oleh bayangan pisau tajam dan tepat dari Xiang Wusheng. Bahkan karena keterampilan pisau Xiang Wusheng terlalu rumit, dia harus memblokir dengan belati baja misterius beberapa kali. Setelah beberapa putaran, belati baja misterius di tangannya telah dipotong dan dihancurkan, hampir putus. Dahi Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan lapisan keringat dingin, hatinya seperti api, dia dengan jelas menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, situasinya akan menjadi semakin sulit. Dan yang membuatnya semakin khawatir adalah bahwa Xiang Wusheng di depannya memiliki temperamen yang luar biasa tenang, begitu tenang sehingga terasa menakutkan. Dari awal hingga akhir, Xiang Wusheng telah dengan kuat mengendalikan seluruh ritme, tidak pernah serakah untuk kemajuan. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi agresif dan melukai Lin Yu, tetapi dia tetap tidak mengambil risiko dengan gegabah, selalu mengambil pencegahan Lin Yu yang dekat dengannya sebagai tugas pertama. Dia tahu bahwa meskipun keduanya menghabiskan kekuatan fisik mereka selama kebuntuan ini, lukanya lebih ringan daripada Lin Yu, jadi energi fisik Lin Yu harus dikonsumsi lebih dari dia tunggu kekuatan fisik Lin Yu. Ketika mencapai batas, dia akan dengan mudah menang. Apalagi dua senjata yang dibawa oleh Lin Yu dan Kui Mulang sudah dihancurkannya, belati di tangan Lin Yu juga hampir hancur, asal senjata yang dibawa oleh Lin Yu dan Kui Mulang dicabut. Mereka semua dibuang, dan kemudian Lin Yu yang tidak bersenjata hanyalah ikan di talenan, biarkan dia membunuh. Dia ingin memotong kulit dan daging Lin Yu dengan pedang di tangannya, menyebabkan Lin Yu mati kesakitan. Setelah beberapa putaran, pakaian Lin Yu di dada dan pundaknya berwarna merah darah. Baru saja dia dan Kui Mulang keluar terlalu tergesa-gesa, dan tidak ada yang mengambil salep hemostatik dan penambah otot. Dengan kehilangan darah yang terus-menerus, Lin Yu jelas bisa merasakan kelelahan fisiknya. Jika bukan karena kekuatan spiritual di tubuhnya yang telah mendukungnya dan menekan jumlah pendarahan dari lukanya, maka dia mungkin tidak dapat menahannya saat ini. Di bawah jalan buntu yang terus berlanjut, Lin Yu sudah terengah-engah, dan langkah menghindari teknik pedang Xiang Wusheng semakin lambat dan lebih lambat. Melihat situasi ini, Xiang Wusheng sangat terkejut, dia memotong, menusuk, dan menyapu dengan lebih dan lebih tenang, memaksa Lin Yu kembali dan lagi. Lin Yu melangkah mundur, tersandung, terhuyung-huyung ke belakang, hati Xiang Wusheng bergerak, dan tidak bisa menahannya lagi. Matanya cerah, dan dia mengambil kesempatan untuk mencondongkan tubuh ke depan dan menikam dengan keras. Menghadapi bahu Lin Yu, dia harus langsung memotong Lin Yu menjadi dua dari bahu kanan ke pinggang kiri. Melihat bahwa Lin Yu, yang tidak seimbang, pasti akan dihancurkan oleh pisau ini, tetapi tanpa diduga, ketika pisau Xiang Wusheng jatuh di dada Lin Yu, tubuh Lin Yu tiba-tiba berputar pada sudut yang sangat aneh. Pedang itu langsung jatuh ke tubuh Lin Yu, dan pada saat yang sama memotong setengah dari pakaian di dada Lin Yu. Hati Xiang Wusheng tercengang, jalan rahasianya tidak baik, mengetahui bahwa dia tertipu. Pada saat ini, Lin Yu meraih pergelangan tangannya, menariknya dengan kuat, memutar tubuhnya dengan kekuatan, dan langsung menoleh padanya pada saat yang sama, bilah berlekuk di tangannya menusuk tenggorokannya dengan keras. Ekspresi Xiang Wusheng berubah tiba-tiba, dan dia tanpa sadar memiringkan kepalanya untuk bersembunyi. Belati di tangan Lin Yu tiba-tiba menembus ke udara, dan dia menyapukannya ke leher Xiang Wusheng, tetapi dia masih memotong lubang darah kecil, darah mengalir. Xiang Wusheng sangat marah dengan ekspresi cemberut. Dia dengan cepat mendorong bahunya ke arah dada Lin Yu dan membuka atasan Lin Yu. Pada saat yang sama, pedang samurai di tangannya menyapu secara horizontal, mengambil pinggang dan perut Lin Yu melangkah cepat. Salah, menghindari pisau, tetapi saat ini Xiang Wusheng menendang perutnya. Lin Yu sudah melepaskan Yuli, tak terhindarkan, biarkan Xiang Wusheng menendang perutnya dengan tendangan ini, tapi di saat yang sama, Lin Yu juga menikamkan belati patah di tangannya ke betis Xiang Wusheng dengan ganas. Apa? Pada saat tubuh Lin Yu ditendang dengan kekuatan besar, Xiang Wusheng juga menjerit. Bagaimanapun juga, tubuh fana yang dia latih hanyalah sebuah pencapaian kecil, torso mungkin kebal, tetapi anggota badan, terutama ujung anggota badan, masih tidak bisa menahan bilahnya. Oleh karena itu,
belati Lin Yu langsung menembus betisnya, membuatnya tidak bahagia. Huo Jiarong, aku harus memotongmu dengan satu potong. Xiang Wusheng berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya untuk menarik belati di antara betisnya, mencibir selembar kain hitam di tubuhnya, menatap Lin Yu dengan kebencian di wajahnya, dan membungkus luka di betisnya dengan kain. Lin Yu di samping melangkah mundur beberapa langkah di bawah pengaruh kelembaman, lalu melangkah mundur untuk menghentikan tubuhnya, dan menepuk kotoran di pakaian perutnya. Tendangan Xiang Wusheng tidak menyakitinya, tetapi dia tahu bahwa tubuhnya yang kuat dan murni dapat menahan pukulan dan tendangan Xiang Wusheng, tetapi dia tidak dapat memegang pedang di tangannya. Selain itu, dia sudah tidak bersenjata saat ini dan kerugiannya jelas terlihat, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, terengah-engah, sambil menatap Xiang Wusheng di depan, berpikir mati-matian dalam pikirannya bagaimana menghadapinya selanjutnya. Master Sekte, kamu baik-baik saja. Aku masih memiliki belati terakhir di sini. Kui Mulang di samping bergegas, dan bertanya pada Lin Yu dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya pada Kui Woodwolf dan berkata, berikan padaku. Meskipun dia tahu bahwa belati biasa sama saja dengan pecahan kaca di depan, pedang Toyo pertama itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi yang tidak disangka Lin Yu adalah Kui Mulang tiba-tiba menekan tangannya, dan kemudian sosok Kui Mulang melangkah maju, menghalangi dia, dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Master, aku akan memblokirnya. Cepat pergi dari sini. Pergi dari sini. Lin Yu terkejut sedikit, melihat punggung Kui Mulang dengan heran dan bertanya, Saudara Kui Mulang, apa maksudmu, biarkan aku melarikan diri. Master Sekte, para master terkemuka dalam urusan saat ini, aku tahu kamu tidak takut mati, tetapi jika kamu bertarung dengannya sekarang, kamu akan mati sia-sia. Kui Mulang mengertakkan gigi dan berkata dengan serius, terlebih lagi, pertempuran ini sama sekali tidak adil. Jika aku memegang pedang di tangannya, aku pasti bisa membunuhnya. Kata-kata Kui Mulang tidak membual, duel ini benar-benar tidak adil. Bonus dari pedang berharga di tangan Xiang Wusheng benar-benar terlalu besar, belum lagi secara langsung menghapus senjata di tangan Lin Yu, itu juga menghapuskan tubuh keras dan murni Lin Yu. Sebaliknya, pedang di tangan Xiang Wusheng tidak terbendung, dan Ekaristi almarhum tidak terkalahkan, setara dengan kemampuan ofensif dan defensif penuh, dan kemampuan ofensif dan defensif Lin Yu tanpa senjata dan tubuh murni langsung terputus. Untuk sebagian besar, secara alami tidak mungkin menjadi lawan dari Xiang Wusheng. Faktanya, jika saya berubah menjadi orang biasa, di pertandingan sebelumnya, saya tidak akan tahu berapa kali saya mati, tetapi Lin Yu selalu mempertahankan dasi dengan Xiang Wusheng, bahkan mengambil sedikit keuntungan. Aku pegang dia, pergilah dulu. Kui Mulang berkata dengan suara yang dalam, tunggu sampai kamu menemukan senjata yang bisa kamu manfaatkan, lalu datang dan lawan dia lagi. Jelas, dia ingin menukar hidupnya untuk Lin Yu. Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam ketika mendengar kata-kata Kui Mulang. Dia terharu dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tergerak oleh kasih sayang Kui Mulang padanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mendengarkan kata-kata Li Zhensheng dan mengguncang kemurniannya. Bawa pedangnya. Tidak ada dari kalian yang bisa kabur. Kebalikan dari kata Xiang Wusheng dengan wajah dingin saat mendengar perkataan Kui Mulang, setelah membalut lukanya, dia mencekik pedang samurai di tangannya. Katana di bawah sinar bulan menyilaukan dan membunuh. Lin Yu melihat pedang samurai di tangan Xiang Wusheng, matanya membeku. Dia mengatupkan giginya, dan mengepalkan tinjunya, tetapi rasa ketidakberdayaan yang besar melonjak di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, teriakan keras dan nyaring tiba-tiba datang dari lereng bukit di sebelah kanan. Tuan, ambil pedangnya.